jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebetulnya makam ini tuh statusnya di aparat setempat seperti apa ya Pak? Kalau di aparat kelurahan sih memang banyak yang tidak tahu Iya. makam ini, gitu kan. Tapi kalau di warga sekitaran sini, ya memang ada yang tahu sebagian, Oke. gitu. Terus sebetulnya tanah ini kalau di kelurahan punya siapa nih Pak? Milik siapa nih Pak? Punya warga adat sini, orang Kampung Kebon Barat. Oh gitu. Nah, Terus pernah nggak Bapak dengar sesuatu atau info gitu mau dibuat atau mau di apa nih tanah ini ke depannya? saya sih sampai saat ini belum pernah Belum dengar pernah. seperti itu, gitu. Karena memang ini kuburan kan memang sendiri ya, tidak ada yang lain, hanya dia sendiri, beliau sendiri makam di sini. Saya pun tidak tahu asal usul ini makam dari mana kan gitu. Yang saya tahu sih saya memang asli kelahiran sini, tapi saya dari masih kecil udah ada ini makam. Oke. Gitu. Pak Junaidi tinggal di sini udah berapa lama ya Pak? Umur saya kelahiran saya tahun 74. Pak, jadi kalau ini tuh sebetulnya namanya apa sih tempat ini tuh? Ada yang dibilang Camblo, ada yang dibilang kuburan aja. Kuburan ini tahun 1750. Kalau misalkan Bapak selama tinggal di sini suka ada yang datang ke sini nggak untuk apa minta ilmu atau misalkan minta apa gitu, yang doa, yang tapa gitu, ada nggak ya Pak? Sering, sering enggak, ada aja yang gitu. Biasanya orang sini apa dari luar? Orang mana-mana. Oh orang luar. gitu. Terus Bapak selama tinggal di sini pernah ngalami sesuatu hal-hal goib nggak? Saya pernah. Apa itu Pak? Mewujudkan manusia sebab putih itu dah. Sebab putih. Nah, Datang ke Bapak gitu. datang cuma apa sekilapan doang. Oh, tapi nggak interaksi, nggak ngobrol, nggak bicara gitu. Soalnya orang pendiam. Oh gitu. Nggak banyak ngomong, nggak banyak apa. Terus kalau misalkan Bapak dari sini suka dengar suara-suara atau gitu? Enggak juga. Nggak pernah. Paling emang dia perayaan dia ulah. Paling suka mampir kemari, ntar lihat hilang lagi. Oh gitu. Ada berapa Pak yang Bapak tahu? Saya tahu 2 sepasang. 2 sepasang. Wujudnya seperti apa ularnya? Ulah biasa, kayak ulah biasa aja. Besar atau kecil? Kecil. Ntar datang kemari, masuk dalam, pas saya gurah udah hilang. Oh, itu kejadiannya selalu malam atau Malam. malam aja? Cuman cuma enggak dulu. Oh. Mantau aja kemari, ntar langsung keluar lagi. Biasa yang ngurus makam ini siapa Saya sebetulnya? sebenarnya. Bapak aja. Dari semenjak Bapak di sini Saya sudah di- urus itu. Saya diem di sini, rumah di sini aja tahun 2006. Ya, assalamualaikum guys. Nah, jadi saat ini saya ada di jalan atau di gang Pak Camloh gitu. Jadi terkenalnya dengan nama Pak Camloh. Tapi saya kurang tahu nih silsilahnya seperti apa. Nah, sekarang kita menuju ke makam tersebut ya. Oke, yuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Sehat. Ya, ini nih guys, kalau misalkan masih ingat, jadi Ibu Fatimah ini Hai. dulu yang pernah menjelaskan di makam Parakan tentang silsilahnya, dan saat ini Ibu Fatimah mau menjelaskan makam yang ada di sini nih, tepatnya kita tanya langsung ya. Oke, silakan Ibu. Kalau yang saya lihat ya Pak ya, Iya. saya mohon maaf kalau misalnya ada yang berpendapat lain ya. Iya. Kalau yang saya lihat itu adalah makam seorang syekh, seorang penyebar agama Islam di daerah Sawangan. Sawangan. Ya. Jadi beda ya sama yang di Cinangka itu beda ya? Beda. Ini Oh. beliau memegang daerah Sawangan sekitarnya. Kalau yang kita di Parakan daerah Cinangka. Ya, oke.
Namanya kalau boleh? Nama aslinya tadi kebetulan saya sudah mohon izin. Selama ini banyak yang bilang, kan ada sebagian yang udah tahu, ada yang belum ya. Mungkin kalau orang yang punya ini pasti tahu nama asli beliau. Muhammad Sumangkal. Panggilannya Ki Sumangkal. Ki Sumangkal. Iya. Nah, ini makam ini tuh kalau yang ibu lihat lebih tua mana sama yang makam di sana? Kalau di sana kan abad ke-15, 16. Iya. Kalau di sini 17. 1750. Oh, Jadi jadi abad 17. satu angkatannya sama dengan yang 3 serangkai itu. Ya, benar. Oh. Nah, tapi beliau tidak mau makamnya ini di perlakuan khusus. Oh. Beliau hanya senang seperti ini. Tidak Tidak. mau yang diistimewakan. Iya. Jadi mungkin pernah ada kejadian waktu itu, mungkin ini ada pembebasan tanah ya, tapi waktu itu makam ini mau dipindah tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, dihalangi oleh sepasang ular. Oh. Jadi pas digali ketemunya ular lagi. Ya. Oh. Nah, pernah ada cerita yang mengatakan beliau pada saat meninggal, kuku-kuku beliau itu meliliti tubuhnya. Ada yang berpikir beliau mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Ada yang berpikir beliau mempunyai yang zaman sekarang orang bilang batara karang, yang zaman sekarang orang bilang jenglot. Jenglot. Ya, atau batara karang yang kukunya itu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat tidak. Tidak. Itu penglihatan orang yang Beda gitu. ya kan Yang beliau hitam bisa, lah gitu ya, ya, beliau di- bisa merubah-rubah. Oh. Dan beliau juga tidak suka kalau di sini di makomnya ini dibuatkan sesajen Oh. atau buat orang bertapa mencari ilmu, tidak beliau tidak suka. Tapi masih banyak yang datang ke sini untuk seperti itu. Ada sebagian ada yang memang udah pernah ke sini yang tahu. Bu, selain beliau menyebarkan agama Islam dulu, sebetulnya kelebihan beliau itu seperti apa ya? Beliau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat sakti. Beliau juga mempunyai teknik pengobatan juga. Pengobatan. Iya. Jadi seperti yang orang bilang, kalau bilang di sini hitam, kalau mau ilmunya hitam, yang dipilih beliau tidak itu. Oh, Beliau mempunyai sahabat, sahabat. makamnya itu ada di Sawangan juga. Seperti ini juga tidak terawat, tidak ada yang tahu. Mereka berdua. Waduh. Kalau yang di Tarakan bertiga, kalau ini beliau berdua. Kalau saya lihat telusuri asalnya Muhammad Ki Sumangkar ini, Ki itu panggilannya, Ki. karena orangnya putih. Iya. Hmm. Ki itu sama dengan Aki atau Mbah ya? Iya, benar. Oke. Orang manggilnya Ki Sumangkar. Tapi karena pada zaman dulu beliau meninggal pas di kampung kebon ini, Pak. Pas kampung kebon ini, karena ini adalah tanah beliau, jadi orang sini bingung. Beliau tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Akhirnya diputuskan oleh warga sini, masyarakat sini, dimakamkanlah di tanah beliau sendiri. Tapi karena masyarakat tidak tahu nama beliau, jadi disebut Pak Camblo. Makam Pak Camblo. Iya, makam Pak Camblo. Oh, padahal Pak Camblo itu bukan makam ini ya? Bukan, Pak Camblo itu ya? nama panggilan warga sini buat beliau. Oh. Pak Camblo gitu. Kalau ibu tahu nggak artinya Camblo itu apa? Zaman dulu Pak mencangkul. Cangkul. Ya? Iya ya. Oh, Mungkin petani. iya, petani, jadi Betul, Camblo, iya, Camblo. oke. Bu, kalau sosok negatif atau wujud yang lain itu yang bisa ibu lihat itu ada apa aja ya di sini? Di sini kalau yang untuk negatif ya Pak ya, kalau untuk sosok dari beliau sendiri yang tadi berupa ular sepasang, Iya. berupa orang pakai pakaian putih, serba putih, itu termasuk saya tidak bisa bilang negatif atau positif ya, Iya. karena itu memang yang menjaga beliau ya. Oh, jadi penjaganya gitu. Jadi beliau ini punya penjaga sangat banyak gitu, bisa menyerupai macam-macam. Karena bentuknya sebangsa seperti ya, pokoknya bisa berubah wujud gitu kan. Nah, tapi kalau selain itu di sini ada juga sosok ada sosok pocong. Nah, pocongnya kayak gosong begitu, Iya, di pohon pisang itu pohon pisang. ya. Terus ada kuntilanak, tapi dia berbaju merah ya. Baju merah. Iya, di sini Pak.
Pohon ini nih. Pohon apa ini? Pohon belimbing atau apa ya? Iya, iya, iya. Terus ada apa lagi, Bu? Di situ ada sosok ular, tapi mungkin itu Yang adalah tadi Ibu penjaga. bilang Iya, 2 itu. satu sih ini Pak ya, yang 2 Oh, beda. beda lagi. Oh, beda. Saya nggak tahu ular punya siapa itu ya, tapi ular kayak bentuk ular siluman gitu ya, di pohon ini yang Iya. lambat itu tuh. Oh, iya, Ya, iya. ya kelihatan ya. Situ. Terus kalau di sini paling di pohon itu tuh Pak, kayak sosok hitam ya, yang pas kita masuk. Iya. Kebanyakan sih di sini lontong ya Pak, karena banyak pohon Iya, pisang. iya, iya. Di bawah-bawah ini lontong semua pada berbaris. Jadi sebetulnya yang menjaga makam ini tuh nggak banyak, tapi sisanya itu yang pendatang-pendatang ya, Bu ya. pendatangnya banyak, karena ini kan dulu pernah hutan ya Pak ya. Hutan juga banyak, masih banyak pohon. Ini baru sekarang rumahnya padat Pak, dulu mah nggak ada, masih sepi banget. Orang juga kesini aja nggak berani. Pak. Selama Bapak tinggal di sini, pernah nggak Bapak dapat sesuatu atau dikasih sesuatu gitu, Pak? Pernah. Apa itu? Batu Batunya seperti apa? kayak seperti combong tuh, Hmm, sepasang juga. pasang. Tapi saya balikin mah, Balikin. Kenapa? takut kemakan diri saya sendiri. Oh, karena Soalnya Bapak saya juga belum siap, belum siap. Belum membutuhkan gitu belum ya. membutuhkan. Itu besar atau kecil? Kecil, Warnanya apa? coklat biasa. Coklat. Coklat agak keputih-putihan. Bapak itu dikasihnya seperti apa, Pak? Nemu apa gimana? Dalam mimpi suruh ke makam sini. Oh, dalam mimpi dikasih Pagi-pagi. itu suruh ke makam. Terus Saya doker-doker lah ada batu. ada batu. Saya tutupin lagi. Tutupin lagi. Secara penglihatan Bapak Ibu masing-masing nih, secara goibnya itu ini tempat apa ya? Oh, Gitu. penglihatan secara goib ya Bang ya. Oh, Hmm. maksud saya mah seperti aula, Aula. Iya. Aula besar ya Bang. aula besar. Aula besar. Seperti kayak gitu. bentuk musola. Kayak istana lah. Iya, Oh, istana. kayak istana ya. Kayak gerbang gitu Gerbang. ya. Bang. Oh, ya. Terus Bapak bisa lihat nggak kalau di aula itu ada apa aja? Itu sajadah apa tempat salat Oh. apa kayak modelnya kayak masjid lah. Oh, kayak masjid, musola gitu ya, Pak? Ya, Oh, besar apa kecil, Pak? Besar, Besar. Besar. Oke, oke. Indah banget ya Bang, Indah. kelihatannya. Terang gitu, Pak. Iya. lega apa pokoknya. Ya. Bisa dilihat nggak, Pak? Ada misalkan ada kegiatan nggak di dalamnya itu? Oh, ada. Ada. Saat ini juga ada. Nah, ada saat ini ada. Oh, kalau malam beda nggak kegiatannya sama siang kayak gini? Kalau malam tuh sama, Sama. 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 terlalu ramai sih. Oh, ramai banget. Nah, Bu, kalau dari sisi Ibu bagaimana, Ibu, pernyataan Bapak barusan? Sama benar. Karena kan di sini waktu pada saat beliau terakhir sakit, Iya. beliau kan memang sebenarnya lebih banyak di daerah Sawangan. Iya. Tapi pada saat beliau sakit, beliau ke sini Oh. karena beliau punya tanah di sini. Yang saya lihat ya pada zaman dulu, beliau punya tanah di sini. Pada saat itu karena beliau saya bilang tadi, selain mempunyai dia menyebarkan agama Islam, beliau juga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi, kesaktian yang sangat tinggi. Dan pada saat beliau mau dekat-dekat mau dipanggil oleh Allah SWT, beliau menaruhlah benda-benda beliau, Oh, oke. barang-barang sakti beliau ini ada di sini semua Pak. Ada di. Bisa Ibu jelaskan apa itu, Bu, barang-barang sakti itu seperti apa gitu? Boleh nggak nih Bang? Boleh ya. Boleh ya, Pak ya? Macam-macam ya Pak ya. Ya. Tapi semoga dengan kita buka ini jangan pernah berpikir untuk menarik yang sembarangan ya. Betul. Karena takutnya nanti terjadi ke diri kalian sendiri. Ya. Kalau kalian tidak bisa merawat amanah, nanti yang ada kemakan diri kalian sendiri. Ya, itu ya Pak. Jadi di sini tuh ada batu yang saya lihat, batunya berbentuk merah. Saya tidak tahu batu apa. Mungkin orang sekarang zamannya menyebut merah delima kali ya. Terus ada lagi batu warna biru, mengkilat banget, mewah banget. Mungkin orang menyebut sekarang itu blue sapphire kali ya Pak ya. Oh, blue. Tapi di dalam batu itu ada kodamnya masing-masing, bukan hanya sembarang batu Iya, iya, biasa lah Pak gitu. Terus ada juga berupa seperti keris,
kerisnya ini banyak, dan keris itulah yang kadang suka berubah wujud, bisa menjadi ular, bisa menjadi pendamping-pendampingnya beliau. Pokoknya bisa berubah macam-macam bentuk lah, yang kita maksudnya yang orang awam pun nggak paham gitu nggak ya. paham Ya. gitu. Bahkan kadang kalau memang niat kita jelek ke sini, ya dihadirkan dengan yang tidak bagus juga ya Pak ya, ya Bang ya pasti yang serem-serem lah gitu. Nah terus di sini karena dia bentuknya aula ya Pak, aula seperti musola yang tadi Abang bilang, di dalamnya ada kegiatan kayak berzikir, kayak sholat. Mungkin karena beliau dulu banyak sahabat, kita nggak tahu, seperti yang saya bilang, di antaranya 3 serangkai yang diparakan juga adalah sahabatan, beliau sahabatan, karena beliau sendiri dari Banten juga Pak. Oh, oke. Iya, sama-sama dari Banten. Bu, tadi kan Ibu bilang masing-masing batu itu ada kodamnya. Iya. Ini sosok kodamnya itu seperti apa nih? Kalau yang di merah, Ya. saya tidak tahu ya, mungkin penglihatan orang beda-beda. Cuman yang saya lihat, ini menurut pendapat saya, dia seperti ratu ya Pak. Ya. Ratu, tapi wujudnya seperti ratu, tapi maaf, ininya bersisik emas, ular ya, seperti ratu ular begitu. Terus kalau yang blue sapphire itu bentuknya, karena beliau juga punya macan ya Bang ya, ada macannya Bang ya. Zaman dulu memang orang punya macan ya Pak, mungkin berasal dari kerajaan Siliwangi juga, kita nggak tahu. Macannya itu ada macan pasang 2, dan itu gedenya gede banget lah Pak, bisa melebihi gede itu. Iya. Sama ya. Iya sama. Memang ada wujud juga di sini sosok hitam, tapi saya rasa itu bukan dari beliau ya Bang. Pindahan dari mana Bang? Dari sana ya Bang. Perumahan itu ya, pindah kemari ya. Pindah kemari. Sosok hitam ini ya. Iya. Oh, tapi dia nggak ganggu Bang. Enggak ganggu. Tergantung di sininya aja deh. Tergantung di sini ya. Kasih mangkar. Kasih Boleh makan. di sini, jangan ganggu. Jangan ganggu Iya. manusia. Oh, itu kalau boleh tahu berapa lama Pak pindahannya ke sini Pak? Nah, sosok hitam tadi udah ada berapa tahun? Ada 5 tahun. Lebih ya? Pak? 10 tahun. 10 tahun. tahun. Pak. Oh, 10 tahun lebih. Karena kan tadi kalau di sana bentuknya musola ya Pak ya, Iya. pintu musola. Iya, Gerbangnya di sini Pak. Oh, gerbangnya. Gerbang istananya. Gerbang istana. Ya, gitu. secara goib ya. Secara Gerbangnya di sini, dan karena pada saat itu beliau kan kalau orang mau dekat-dekat sakit, mau meninggal kan pasti ada tanda-tanda mungkin ya Pak. Ya. Karena beliau punya kesaktian, jadi tahulah, dikasih karomah sama Allah, dia mengetahui gitu kan. Akhirnya dibuang-buanglah semua, disebutnya harta karun lah Pak ya. Harta Harta karun karun. beliau ada di sini semua. Sini semua. Berupa apa Bu? Sama Yang batu tadi gitu. batu banyak, sebenarnya bukan batu, sebenarnya bukan hanya 2 batu, banyak batunya. Cuma saya berani sebut 2 aja karena yang saya lihat Banyak. paling tinggi ya. Oh, oke. Tapi untuk batu-batu yang kecil itu banyak batu. Bahkan dari batu kecil itu kalau memang kita dikasih oleh beliau, kita rawat di rumah itu bisa berubah jadi keris. Oh gitu. Itu keris, batu, dan seperti ya zaman-zaman dulu ya Pak ya. Karena memang beliau juga selain penyebar agama Islam, beliau mempunyai ilmu, dan beliau juga percaya dengan seperti apa Pak? Koleksi-koleksi itulah. koleksi. Nah guys, jadi penelusuran kali ini sudah selesai dan sangat mengejutkan gitu, karena saya juga belum tahu nih di sini ada makam yang lain selain di makam Parakan, dan ini sangat dikeramatkan nih oleh warga sini, oleh warga setempat dan aparat setempat. Nah, jadi bagi yang pernah tahu tentang cerita ini, pernah datang ke sini atau pernah mengalami hal-hal yang lain di sini, silahkan komentar ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.